bisa ada di sini? Amanda terkejut ketika melihat Bu Melisa berada di dalam rumah Bimo. Ternyata Amanda memanggil Bu Melisa dengan sebutan Mama. Dia penasaran apa yang dilakukan oleh mamanya di rumah Bimo. Ibu berharap kamu bisa berubah ya. Bimo kembali meminta maaf pada Bu Ambar karena telah membuat Bu Ambar begitu kecewa. Setelah mengetahui apa pekerjaan Bimo yang sebenarnya, Bu Ambar menjadi sering menangis dan mengurung diri di dalam kamarnya. Bimo benar-benar merasa bersalah pada ibunya. Dia sangat ingin menebus semua kesalahannya. Bu Ambar adalah seorang ibu yang berhati lemah lembut. Dia tidak akan pernah bisa marah pada anak-anaknya. Bu Ambar hanya ingin Bimo berubah dan tidak meneruskan pekerjaannya sebagai seorang mafia. Bimo berjanji akan berubah demi ibu yang begitu dicintainya, asalkan Bimo bisa mendapatkan maaf dari ibunya. Bimo akan berubah dan meninggalkan pekerjaan haramnya. Bu Ambar senang dan sangat lega mendengar pernyataan Bimo. Dia akan sedih dan terus menangis jika Bimo menjadi orang yang kejam dan meneruskan pekerjaan haramnya sebagai seorang mafia. Channel 1 pun tersisa. Anak buah Bimo mendatangi markas Leon. Mereka berkelahi dengan anak buah Leon dan membakar markasnya. Bimo sangat dendam pada Leon karena telah berani melibatkan ibunya dalam urusan mereka. Bimo ingin tidak ada satupun yang tersisa dari Leon. Ketika sedang ngobrol dengan Bening, Banyu mendapatkan kiriman foto dari Dava. Dava mengirimkan foto Gelang yang tertinggal di lokasi meninggalnya Pak Wiryo. Bu Lastri yang menguping pembicaraan mereka berdua menjadi penasaran foto apa yang diterima oleh Banyu. Fotonya nggak kelihatan lagi. Sedangkan Bening bertanya pada Banyu apakah mungkin pemilik gelang itu adalah pelaku yang menyebabkan Pak Wiryo meninggal dunia. Banyu berpikir bahwa bisa saja hal itu terjadi. Mereka penasaran siapa pemilik gelang yang tertinggal di TKP. Pemilik gelang itu pembunuh bapak. Iya. Bening ingat kalau dulu Bu Lastri pernah mencari-cari gelangnya yang hilang. Bu Lastri terkejut mendengar pernyataan Banyu dan Bening bahwa pemilik gelang bisa menjadi tersangka. Kemungkinan sih. Waktu itu Bu E kan pernah bilang kalau gelangnya hilang. Padahal Bu Lastri sama sekali tidak melakukan apa-apa yang menyebabkan Pak Wiryo meninggal dunia. Oh iya aku ingat. Aduh, kok tiba-tiba inget gelang aku sih? Hari ini tuh kakak lo lagi ngejalanin sidang kode etik. Bening terkejut setelah mendengar kabar dari Vina tentang Banyu yang akan menjalani sidang kode etik. Bening baru sadar kenapa akhir-akhir ini Banyu tampak begitu murung. Dan Banyu sangat tegang karena menunggu Dokter Nadia untuk memberikan kesaksian bahwa Banyu tidak bersalah. Banyu hanya ingin menolongnya dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Victor. Kamu marah sama aku? Ning, kenapa Ning kamu marah sama aku? Bening masih marah pada Banyu sehingga dia tidak mau bertemu dengan Banyu. Bening pun memutuskan untuk keluar dari kamarnya melalui balkon. Bening tidak mungkin melompat. Oleh karena itu dia mengikatkan sprei ke pagar balkon untuk membantunya turun. Sedangkan Banyu terus menunggu di depan pintu tanpa mengetahui kalau Bening sudah keluar dari dalam kamarnya. Banyu ingin mengajak Bening berangkat bareng ke tempat kerja mereka. Tetapi setelah sekian lama menunggu, Bening tidak juga kunjung keluar dari dalam kamarnya. Mas semalam dari mana? Setelah tidak menemukan Bening di dalam kamarnya, Banyu menyusul Bening ke kantor Arkamaya TV. Dia bertanya kenapa Bening berangkat kerja sendiri dan terkesan menghindari dirinya. Apakah Bening marah padanya? Bening pun bertanya kemana perginya Banyu semalam. Banyu bingung harus menjawab apa karena sebenarnya Banyu tidak ingin Bening ikut memikirkan masalah yang sedang dihadapinya saat ini. Hal itu malah membuat Bening semakin kecewa. Dia berpikir Banyu memiliki hubungan spesial dengan Dokter Nadia sehingga Banyu tidak mau menceritakan apa yang selama ini membuat Banyu murung. Tetapi rupanya Dokter Nadia dikejar-kejar oleh orang suruhan ayahnya Victor ketika Dokter Nadia hendak pergi menjadi saksi. Akibat dari pengejaran itu, motor Dokter Nadia mengalami kecelakaan. Orang-orang suruhan ayahnya Victor kembali menculik Dokter Nadia yang jatuh pingsan.